Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi yang berkah ini kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di rumahnya. Maka apabila kita menjadi tamu Allah, kita akan mendapatkan banyak pelayanan, kebaikan, pahala yang Allah berikan kepada siapapun dari umatnya, dari hambanya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama di rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan ibadah salat kita, kemudian zikir-zikir kita serta doa-doa kita mustajab dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sejenak dalam majelis yang mulia ini untuk mempelajari agamanya agar kita bisa mengamalkan Islam dengan sempurna sesuai dengan panduan yang telah dicontohkan kepada kita. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah li samati Syekh bin Baz rahimallahu taala rahmatan wasi'ah dalam pembahasan adab-adab Islam. Pagi ini di antara adab yang mesti kita jaga adalah inda safar, ya, setelah kita membahas adab masuk dan keluar rumah dan masuk dan keluar masjid, ya, lanjut kepada pembahasan inda safar, di saat kita ingin melakukan safar. Siapapun di antara kita pastilah mengalami yang namanya as-safar, baik itu jaraknya dekat maupun jauh, karena kita makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Mungkin safar ingin melakukan sebuah menuntut ilmu, atau safar untuk menjenguk saudara dan keluarganya, atau safar untuk sebuah kepentingan, ya, tijarah dan lain sebagainya. Maka siapapun di antara kita yang ingin safar, maka kita harus memperhatikan adab-adab yang telah dicontohkan dalam Islam. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Ahmad At-Tuwayan, yusra'u lil muslim inda safari adabun azimah. Ya, disyariatkan bagi setiap muslim ketika ingin safar adab-adab yang agung. Apa saja? Yang pertama adalah taudi' may yusafiru anhum. Kita mendoakan orang yang ingin safar tersebut. Ya, kita mendoakan orang yang ingin safar. Seperti yang kita sampaikan, mungkin safar karena ingin silaturahim, safar karena kepentingan tijarah, safar ingin berkunjung ke saudaranya, atau karena menuntut ilmu dan sebagainya. Banyak hajat kita yang membuat kita bisa berangkat meninggalkan tempat tinggal kita. Namun kita harus faham bahwa setiap kali kita safar ada adab yang mesti kita jaga. Di antaranya adalah kita mendoakan mereka. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man arada ayyusafira, barang siapa yang ingin safar, siapapun di antara umat ini, falyakul liman yukhallif, maka katakanlah bagi orang yang ditinggalkan, astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'ahu. Aku titipkan kalian, kita ingin safar, aku titipkan kalian kepada Allah, yang mana tidak akan hilang dan sia-sia titipannya. Di kita yang safar pun kita mendoakan yang orang yang ditinggalkan, dan kita yang ditinggalkan pun mendoakan yang safar. Jadi antara doa yang kita berikan kepada orang yang safar adalah dengan berbagai macam doa. Seperti kita katakan misalnya
astaudiukumullah, ya, aku titipkan kalian kepada Allah, ya, wa zawwadakumullahu taqwa, kepada Allah SWT dijadikan ketakwaan sebagai bekal kalian dalam safar. Ini. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita titipkan segala sesuatu padanya. Nah, atau rafatkumus salamah, semoga Allah SWT sertai kamu dengan keselamatan dalam segala perjalanan safar kamu, itu kan, dan seterusnya. Maka doakan. Yang penting di sini adalah di mana kita saling mendoakan orang yang musafir dengan orang yang akan ditinggalkan. Lalu kemudian bagi orang yang safar, hendaklah juga membaca doa safar, seperti yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW apabila dia telah naik di atas kendaraannya, maka dia bertakbir 3 kali. Hari ini kendaraan kita apa? Motor, mobil, atau pesawat misalnya. Kalau kita ingin safar dengan pesawat atau mungkin dengan kapal, maka setelah naik kendaraan kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti Nabi. Dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta as-sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Nah, ini. Jadi kita baca doa ini kita ingin safar. Siapapun hendak menghafal doa ini. Hendaklah dia bisa menghafal doa ini karena kebutuhan kita. Ya, siapapun di antara pastilah pernah melakukan safar. Mungkin pulang kampung dan sebagainya. Ya, maka itu agar kita bisa menjalankan sunnah ini mesti kita hafal. Kalau kemudian kita pulang ke rumah, maka kita katakan aibuna taibun abidun li rabbina hamidun. Ini doa ketika kita pulang. Ya, wa idza raja'a qalahunna wa zada fihinna. Doa tadi dibaca, kemudian kita baca tambahan doa ini, aibuna taibun abiduna li rabbina hamidun. Rawahu Muslim. Ikhwah fillah, di samping doa untuk yang kita tinggalkan, kemudian doa untuk kita yang ingin safar, kemudian adab yang berikutnya adalah at-tarakhus bi rukhsas safari min qasaris salah. Kita manfaatkan rukhsah dalam salat. Di safar itu kita diberikan keringanan, di mana kita boleh untuk mengqasar dan menjamak salat kita. Maka kita lakukan itu. Itu adalah rukhsah, mengambil fasilitas yang diberikan, menggunakan kesempatan itu agar kita bagian daripada mempraktekkan sunnah dalam agama kita. Banyak orang safar tapi tidak mau menggunakan rukhsah, biarlah kita berjamaah dan seterusnya. Bisa memang, tapi Islam memberikan kepada kita keringanan. Maka manfaatkan fasilitas rukhsah itu, manfaatkan dan gunakan agar kita merasakan bahwa Islam itu sangat rahmah, Islam itu sangat indah. Dan begitulah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala keringanan-keringanan. Wal mashu 'alal khuffaini 3 ayyam bilayalihinna, kita mengusap khuf kita 3 hari 3 malam. Wal fitr fis safar, begitu juga ya mungkin kita di bulan Ramadan nanti kalau safar, dan itu dibolehkan bagi seseorang untuk berbuka di siang harinya. Ikhwah fillah, ini ada beberapa, inilah 3 adab yang dituliskan dalam kitab ini, di mana kita mendoakan yang kita tinggalkan, kemudian kita berdoa, doa keluar rumah, kemudian doa safar, kemudian kita mengambil rukhsah saat kita musafir. Rukhsah, keringanan, fasilitas yang Allah berikan di dalam safar. Ini 3 adab yang mesti kita jaga. Ketika kita kembali misalnya ditambahkan dengan di mana kita mengabari keluarga kita, kemudian kita ya mempersiapkan diri kita, agar keluarga yang kita temui dalam keadaan bersih dan keadaan kita ya telah
wangi. Seperti mana Nabi SAW setiap kali dia masuk rumah, yang pertama kali dibersihkan adalah ya mulutnya. Yang pertama kali dibersihkan adalah mulutnya dengan melakukan siwak ya pada setiap kembali masuk ke rumahnya. Ikhwafillah, selain safar, di dalam pembahasan buku ini juga dibahas tentang adab bersama orang tua atau adab terhadap kedua orang tua kita. Nah, hal ini tentu perkara yang sangat agung, karena birrul walidaini wal ihsan ilaihima min a'zamil qurbat. Berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada mereka adalah ya seagung-agung amal ya yang mesti kita lakukan, wa ajallit ta'at, dan semulia-mulia ketaatan. Bal innallaha, ya bahkan Allah Subhanahu wa taala qarrana haqqahu bihaqqil walidain. Allah selalu menggandeng antara hak Allah dengan hak orang tua. Di dalam banyak ayat Allah sebutkan bahwa ini adalah perkara yang besar, yang agung. Tidak ada yang Allah gandengkan dengan hak dia, kecuali ya Allah gandengkan padanya hak kepada orang tua kita. Artinya apa? Allah ingin memberikan pesan bahwa orang tua itu mesti kita berikan bakti kita, berikan ihsan kita, berbuat baik kepada mereka ya dengan adab yang mulia. Wa ja'ala al-uquqa lil walidaini maqrunan bisyirki billah. Sebaliknya, ketika kita diperintahkan beribadah kepada Allah, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan di saat Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan tentang buruknya sebuah kesyirikan, ya, zalimnya sebuah kesyirikan, Allah ikutkan bersamanya ya bahaya dan buruknya ya terhadap orang tua, di mana kita durhaka pada orang tua. Dua kebaikan dengan dua keburukan Allah gandengkan. Kebaikan kita beribadah kepada Allah dengan kebaikan kita berbuat baik kepada orang tua. Allah ingatkan kita tentang kesyirikan, betapa buruknya kesyirikan, dan Allah ingatkan kita betapa buruknya durhaka sama orang tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan sudah kepada kita untuk yang menyembahnya semata dan berbuat baik kepada orang tua. Nah, ayat di dalam surah Al-Isra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini ka anishkurli, kata Allah, wa liwalidayka ilayyal masir. Kita disuruh bersyukur kepada Allah ya, kemudian disuruh bersyukur kepada orang tua kita, berterima kasih kepada mereka dengan santunan, dengan perhatian, dengan ucapan. Terkadang subhanallah manusia ini lupa dengan kebaikan orang tuanya, lalai atas apa yang telah diberikan kepadanya. Pada Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa beratnya bakti, betapa beratnya pengorbanan mereka dari manusia di alam rahim ibunya sampai proses melahirkan, kemudian sampai kita lahir, dibesarkan, diberikan nafkah, diberikan kecukupan, disekolahkan, diberikan perhatian, semuanya. Tapi kemudian ada manusia yang tidak ingat dengan kebaikan orang tuanya. Maka ikhwafillah, mari kita tingkatkan bakti kita kepada orang tua kita selama mereka masih ada di depan kita, di hadapan kita. Itu adalah kesempatan besar untuk meraih surga. Meraih surga. Dan terasanya kita nanti, taksir kita, ya, kelalaian kita apabila mereka telah tiada. Maka beri ikhwafillah yang punya orang tua, kedua-duanya ataupun salah satunya, jangan sia-siakan kesempatan mulia ini untuk mendapatkan ridha mereka, untuk mendapatkan ya bakti yang banyak, amal saleh yang tinggi kepada mereka. Karena ketika itulah Allah akan ridha kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan ridha dengan seluruh aktivitas kita apabila kita mendapatkan ridha mereka. Ikhwafillah, tentu bagi kita yang sudah meninggal orang tuanya, bagi siapapun dari kaum muslimin, jangan bersedih, karena masih banyak cara Allah untuk melanjutkan bakti kita kepada mereka. Dengan cara mendoakan mereka, dengan cara bersedekah, berinfak, berwakaf atas mereka, dan menyambung hubungan baik dengan teman-teman dan sahabat mereka, karib kerabat mereka, ya, dengan keluarga mereka, bibi kita, ya, paman kita, dan seterusnya. Sambung hubungan, karena al-khalatu bimanzilatil
Ya, bibi itu adalah kedudukan sama dengan ibu kita. Sebagaimana kita sayang kepada ibu kita, sayang bibi kita, adik atau kakak dia. Karena itulah cara bakti kita kepadanya. Apapun yang kita berikan kepada bibi kita, dari rezeki kita, itu artinya kita ingat dengan orang tua kita. Berbakti kita kepada orang tua kita. Maka ikhwafillah, kalau mungkin rezekinya lebih, boleh dihajikan dia. Mereka dihajikan atau diumrohkan. Atau mungkin ketika Idul Adha kita korbankan atas nama mereka dan seterusnya. Masih banyak cara kita untuk berbuat baik kepada mereka. Wabil khusus adalah doa-doa yang tak boleh putus untuk mereka berdua yang telah mendahului kita. Maka ikhwafillah, ini mesti adab-adab ini diajarkan kepada anak-anak kita sehingga ya mereka tahu dengan kedudukan bakti kepada orang tua dan kemudian mereka bisa menjaga dan melaksanakannya. Rasulullah SAW menyebutkan tentang beberapa hadis ya tentang keutamaan birrul walidain, seperti sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali ahabu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Qal as-salatu fi waqtiha, di antaranya salat di tepat waktu. Qultu thumma ay, qala birrul walidain, kemudian itu adalah berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay, apalagi ya Rasulullah? Qal al jihadu fi sabilillah. Bayangkan salat ya, yang merupakan tiang agama, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, banyak cara, sekali lagi kita ulangi, dengan cara menelpon, dengan cara mengabari berita dan keadaan kita, dengan cara kita menanyakan kesehatan mereka. Orang tua kita di pagi hari sehat, bisa jadi di siang harinya sudah berubah kondisi keadaannya. Tanyakan. Tidak ada yang mengembirakan orang tua daripada kita menanyakan apa kondisinya, apa yang mereka butuhkan. Barangkali mereka butuh dengan uang, tapi cukup dengan telepon yang kita kabarkan kondisi kita dan kita tanyakan kondisi, cukup sudah membahagiakan mereka. Subhanallah. Ada di antara kisah di kalangan para as-salaf, dia tidak akan berangkat bekerja kecuali dia sempatkan mampir kepada orang tuanya, meminta ridha. Adakah kita yang melakukan itu hari ini? Tidak akan dia berangkat ke tempat kerjanya sampai dia bertemu dengan orang tuanya terlebih dahulu. Singgah kepada orang tuanya karena tidak terlalu jauh, hanya sekadar untuk mendapatkan ridha dari orang tuanya. Begitulah dulu para as-salaf, mereka memiliki adab yang tinggi, akhlak yang mulia kepada orang tua mereka. Begitupun tidak akan pulang ke rumahnya kecuali dia telah mampir dulu kepada orang tuanya. Bahkan kita tahu kisah 3 orang yang terkurung dalam goa, yang merupakan salah satu amal yang membuat mereka selamat dari keadaan dan kondisi mereka terkurung dalam gua tersebut. Seorang yang memiliki atau yang seorang yang usahanya memerah susu dan menjualnya, maka hak anak dan istrinya tidak akan diberikan kecuali setelah orang tuanya mendapatkan susu tersebut. Subhanallah, man minna, siapa di antara kita yang sampai pada puncak birrul walidain seperti ini, yang terkadang tidak terbayang sama kita. Orang tua kita tidak pernah kita kabarkan berita dan keadaan kita, tidak pernah kita tanyakan kesehatannya, tidak pernah kita tanyakan kebutuhannya, tidak pernah kita tanyakan apa kondisinya, atau mungkin kita jarang untuk datang dan berkunjung kepadanya. Ikhwafillah, Allah mudahkan hari ini ya dengan kemajuan teknologi. Pagi-pagi hari telepon orang tua kita, di sore hari atau menjelang tidur tanyakan keadaan dan kondisi mereka ya, dan berikan kepada mereka kabar-kabar gembira yang membuat mereka gembira dan membuat mereka senang dan bahagia mendengarkan keadaan kita. Ikhwafillah, di antara perhatian Rasulullah SAW di saat dalam posisi perjalanan hijrah, ada seorang sahabat, ubayyaka 'alal hijrati wal jihad ya Rasulullah, berjanji di hadapan Nabi SAW untuk hijrah dan jihad. Dia akan melakukan hijrah dan berjihad. Tapi kemudian Nabi, hal min walidaika ahadun hayy, adakah orang tua kamu yang masih hidup? Maka kemudian dia mengatakan, qala na'am kilahuma, masih hidup kedua-duanya, masih ada. Masih ada kedua-duanya. Qala fatambagil ajr min Allah tabaraka wa ta'ala, atau fatabtagil ajr min Allah? Qala na'am. Ya, qala farji' ila walidayka wa ahsin suhbatahuma. Engkau mencari pahala di sisi Allah? Qala iya, saya ingin cari pahala. Maka kemudian Nabi menyuruh orang ini untuk
ya kembali ke rumahnya, berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada mereka berdua. Bayangkan. Bukankah jihad adalah puncak daripada amal Islam yang paling tinggi? Bukankah dia kemuliaan? Bukankah hijrah juga merupakan amal saleh? Tapi kemudian Nabi menyuruh dia kembali ke rumah agar dia berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya berbakti itu. Betapa tingginya kemuliaan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan Nabi SAW menyebutkan masuk surga ya orang yang berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tua itu ikhwafillah adalah sebab yang agung kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan raghima anfi rajul ya, sampai 3 kali. Tertukik hidung, artinya hina seorang laki-laki. Kapan? Siapa? Qala man adraka walidayhi indal kibar au ahadahuma au kilaihima thumma lam yadkhil jannah. Yang bertemu dengan kedua orang tua atau salah satu dari mereka, hidup bersama mereka, tapi kemudian keberadaan orang tua atau salah satu orang tua mereka tidak membuat dia bisa masuk surga. Waliyadzubillah. Orang seperti ini keadaannya adalah orang yang merugi, orang yang celaka, orang yang hina. Di depan dia ada sebab yang agung untuk bisa masuk surga, tapi dia tidak gunakan itu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Dikisahkan bahwa ada seorang anak kecil yang masih kecil ya, yang masih kecil sekali. Dia menggambarkan membuat rumah, lalu kemudian menyebutkan ini kamar 1, kamar 2, kamar 3. Ada kamar kecil di belakang paling sudut, sempit dengan ukuran yang tidak layak sekali. Maka tertariklah seorang ayah bertanya, ini kamar siapa nanti? Ini kamar siapa? Ini kamar siapa? Kalau ini kamar kakak, ini yang kecil ini kamar siapa? Kata dia, inilah kamar ayah nanti waktu ayah tua. Ayahnya bertanya, kenapa ini? Kenapa kamar ayah diletakkan di paling kecil? Karena ayah meletakkan ya nenek di tempat yang paling sempit. Bayangkan, apa yang mereka tengok, apa yang mereka lihat, mereka lakukan. Ya. Kamar yang paling sempit itu adalah dicadangkan untuk kamar ayahnya ketika ayah sudah tua. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ayah dia memperlakukan orang tuanya dengan hal yang sama. Maka anak akan melakukan apa yang dilakukan oleh ayah. Makanya di antara perkataan ya, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, itu akan dilakukan oleh anak-anak kita. Salah satu kunci anak kita berbakti kepada kita, tunjukkan bakti kita kepada orang tua kita. Sebutkan, nak, besok kita berkunjung ke rumah nenek dan kakek. Ini adalah amal mulia dalam Islam. Sebutkan itu. Kalau itu hanya bukan berkunjung balik kampung, bukan. Tapi ini perintah agama. Sebutkan ayatnya, sebutkan hadisnya, sebutkan keutamaannya. Sehingga anak itu terbangun padanya. Hal ini. Di balik kampung kita itu bukan sekadar pulang kampung melepas rindu. Bertemu kerabat. Tapi sampaikan, ini yang sering kita sebut dengan dialog iman. Ini yang kita sering sebut bahwa ini adalah penanaman iman. Bahwa kita nak berkunjung balik kampung ini adalah untuk menjalankan perintah Allah, perintah Nabi SAW, berkunjung berbakti dalam rangka berbakti kepada orang tua, abi dan umi. Maka dia akan menyimpan memori itu, ikhwafillah. Dia akan menyimpan kenangan indah itu. Dulu ayah saya, dulu ibu saya, umi saya, ya berkunjung kepada orang tuanya. Maka mungkin saat kita telah tiada, ya, dia akan menceritakan itu kepada anak-anak mereka. Bahwa dulu ayah atau umi sering diajak oleh kakek dan nenek kalian untuk selalu berkunjung. Ajari adab itu dan tanamkan kepada mereka agar mereka bisa menyambung hubungan baik dengan keluarganya. Kita tutup dengan hadis Nabi SAW tentang ridha Rabbi fi ridhal walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. Bahwa ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua dan murkanya Allah yang berada pada murkanya orang tua. Bahwa birrul walidain adalah sebab mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga menyebutkan bahwa berbakti kepada orang tua sebab di mana Allah akan tambahkan usia dan tambahkan rezeki.
Tambahkan usia dalam makna Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia kita, umur kita. Nabi mengatakan, "Man sarrahu ayyamudda lahu fi umri wa yuzada fi rizqi falyabirra walidayhi wal yasir rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan ditambahkan pada rezekinya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung hubungan silaturahim. Hadis rawahu Ahmad. Maka itu ikhwah fillah, dalam kondisi sulit kita pulanglah, temui orang tua kita, minta doa dan ridho mereka. Karena tidak ada hijab antara doa orang tua dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kejar sebab-sebab di mana kita mendapatkan kemudahan dalam agama kita, mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan pada diri kita dan keluarga kita. Minta doa mereka. Jarang sekali kita minta hal-hal seperti itu. Jarang sekali kita tekankan ridha mereka. Ayah, bunda, papa, mama, ridholah kepada kami. Pun kita demikian kepada anak kita. Sesulit apapun kondisi dan keadaan anak kita, kita sampaikan, nak, abi, umi ridho sama kamu, nak. Sampai Allah ridho kepada mereka. Sampai Allah ridho kepada mereka. Oleh ikhwafillah, kita akan lanjutkan pembahasan ini dalam insyaallah kajian berikutnya. Karena pembahasan tentang birrul walidain sangat panjang dalam Islam. Itu artinya bahwa pembahasan ini sangat banyak dan sangat agung. Makanya para ulama menulis kitab-kitab yang tidak sedikit tentang pembahasan birrul walidain ini. Kita cukupkan demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.